pembahasan dari pemerintah kita yaitu Pak Bupati untuk menanggapi persoalan yang kita diskusikan ini. Mungkin ada beberapa yang hadir operasi juga dari beberapa wartawan dan tokoh. Jadi sudah kita bicarakan, bukan hanya hari ini membicarakan hal itu. Dan katakan kepada petani, jangan jual-jual, jangan jual-jual, diolah sedikit agar nilainya lebih naik. Ada yang mengatakan resi gudang nggak ada perlunya. Kalau menurut saya itu yang terbaik salah satu dalam membantu petani. Jadi kita nggak lagi diperiksa kepada Aceh. Cukup menentukan di Aceh Tengah ini masuk resi gudang tapi per kelompok itu. Mungkin ini yang paling berdampak kepada penanganan komoditi kopi. Saya sangat apresiasi kepada pemerintah Aceh Tengah hari ini sudah membentuk kelompok tani, Pak. Kelompok tani sudah berbadan hukum. Ini langkah, saya rasa ini langkah progresif dari pemerintah Aceh Tengah. Kopi Gayo ini banyak hal-hal yang memang urgent, yang memang harus dibahas. Yaitu mungkin daripada pengeksporan. Sedangkan kita paham itu ada kopi merupakan satu napas bagi masyarakat Gayo ini. Ada hasil, Pak. Ada hasil dari diskusi ini, katakan 2 minggu ke depan ataupun 1 bulan ke depan. Sebenarnya tujuan kami adalah ingin agar seluruh kopi yang ada di Gayo ini dilabel dengan ini. Harapnya itu ini kalau ada kopi. Kayak harapannya mau cocok ya. Ini yang sekarang salah. Kalau kasih corona di depan kopinya nggak ada solusi hari ini. Semua orang di rumah, semua orang tak minum kopi. Bisa dibeli kopinya, dengan dibelinya kopi bisa disetok. Mungkin pada saat nanti harga naik bisa kita jual. Berarti solusinya resi gudang adalah salah satu, Pak? Salah satu yang terbaik, salah satu. Selain dari kreasi dari petani, Pak. Dan lain-lain, dan koperasi memang harus kuat. Kalau mau kuat koperasi lah. Kalau resi gudang salah satu yang terbaik, karena itu tunda jual dia istilahnya.